Hello guys, balik lagi nih sama gua. Apa kabar kalian semuanya? Yang tentunya kalian sehat-sehat ya. Dan jangan lupa kalau kalian menonton video ini, kalian jangan sendirian ya guys. Film ini berjudul. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya guys. Di awal film, kita diperlihatkan seorang wanita yang akan melahirkan. Sebut saja ia Siti ya. Siti yang bahagia karena anaknya sudah lahir dengan selamat. Dan ia langsung menamai anaknya dengan nama Denny. Sayangnya kebahagiaan Siti hanya sampai di situ saja guys. Ia harus meninggoy karena kondisinya yang semakin lemah. Dokter dan perawat di sana pun terkejut. Bukan karena Siti meninggoy, melainkan melihat kondisi bayi itu. Bayi yang terlahir dengan rudal yang sangat jumbo. Dari situlah para dokter dan para medis ramai memperbincangkan hal itu. Singkat cerita, Denny yang sudah tumbuh dengan sehat dan ceria kini sudah memasuki usia untuk disunat. Di sana ada seorang yang bisa menyunat. Sebut saja namanya Mantri Umar. Saat akan disunat, baru kali ini Mantri Umar mendapatkan pasien seperti Denny. Namun, Mantri Umar akan menyiapkan alat khusus untuk Denny. Mengingat burung si Denny ini sangat jumbo, Mantri Umar pun berhasil menyunat si Denny tanpa kendala. Singkat waktu, Denny yang kini sudah dewasa diundang di suatu podcast. Karena kini ia sudah terkenal di media sosial karena memiliki rudal yang sangat besar. Di sana ada pemandu podcast bernama Ira yang dikenal sebagai pemandu yang blak-blakan guys. Pada sesi ini, Ira dengan berani dan penasaran menanyakan pada Denny, apakah benar rumor yang ada di media sosial itu yang memperlihatkan secara tidak langsung burung Denny yang sangat jumbo. Di sana juga Ira meminta pada Denny untuk memperlihatkan langsung pada Ira, dan jika tidak keberatan, Ira juga ingin memegangnya demi membuktikan kebenaran dan keaslian burung Denny. Namun sebelum menjawab permintaan dan pertanyaan Ira yang banyak itu, Denny ingin bercerita tentang masa lalunya, yang mana masa lalunya dulu menjadi perbincangan orang-orang nih guys. Dulu saat masih sekolah, ia pernah dimarahi oleh seorang guru. Padahal guru itu sangat ia kagumi. Namun karena terlalu mengagumi kecantikannya, Denny tak sadar sedang membayangkan gurunya itu. Alhasil Denny yang melamun didatangi guru itu. Dan di saat disuruh berdiri, kebetulan burung si Denny ini sedang hidup. Dan disitulah orang-orang menganggap si Denny ini seseorang yang memiliki pikiran kotor. Kemudian Denny bercerita pada bibinya. Bibi yang mengurus Denny dari bayi sampai dewasa menasehati ponakannya itu bahwa apa yang kini ia miliki bisa menjadi membawa keberuntungan di masa depan. Kemudian Ira menanyakan pengalaman saat remaja dan pengalaman pertama menggunakan rudal jumbonya itu. Dengan sedikit malu, Denny menceritakan apa yang dialaminya pada saat usia 16 tahun. Ia disuruh oleh bibinya untuk memindahkan air ke belakang. Namun di sana ada seorang wanita yang mengontrak di tempat itu. Melihat Denny yang besar, wanita itu tak menyia-nyiakan keadaan. Begitupun langsung diajak untuk kuda-kudaan dan berpacu. Namun tak diduga ada seseorang yang merekam kejadian itu guys, dan menyebarkan videonya ke media sosial. Video itu pun tersebar luas ke orang-orang, termasuk pada suami wanita itu. Keesokan harinya, suami wanita itu langsung mendatangi kediaman wanita itu dan langsung memarahi dan berniat untuk membunuhnya. Wanita itu pun lari. Namun dalam pelariannya, wanita itu harus meninggal melalui cara lain, yaitu tertabrak oleh delman. Dari sana Denny memutuskan untuk berhati-hati dalam setiap langkah yang ia ambil. Ia merasa trauma dengan apa yang terjadi.
Bahkan dia tak akan menggunakan burungnya lagi guys, yang jumbo itu untuk membobol celengan orang. Baru saja ada niat baik, godaan setan terus mengganggu si Denny. Saat akan pulang, Denny yang duduk bersebelahan dengan wanita yang membawa bayi dimintai tolong oleh wanita itu untuk membayarkan ongkos karena ia tak punya uang. Namun, Denny malah meminta syarat untuk bermain kuda-kudaan dengannya. Wanita itu pun ketakutan dan langsung pergi meninggalkan si Denny nih guys. Kembali ke podcast, Denny bercerita pada Ira bahwa ia mengalami kejanggalan pada apa yang dialaminya selama memiliki rudal yang jumbo itu. Ia merasa siapa saja yang berhubungan dengannya akan bernasib sia-sia, bahkan kematian. Dan Denny menceritakan wanita lain, setelah wanita tadi yang meninggoy tertabrak kuda lumping, ternyata ada juga wanita yang menginginkan rudalnya si Denny ini. Ia bernama Alexa. Pada saat itu, Denny dan Alexa satu kelompok di kampusnya. Dengan rayuan Alexa, Denny pun diajak kuda-kudaan. Merasa sudah lama juga ia tak bermain. Keesokan harinya, Denny mendapat kabar dari teman-temannya bahwa Alexa sudah meninggoy juga. Hal itu disangkut pautkan dengan Denny oleh teman-temannya. Namun Denny yang ingin memastikan kebenarannya langsung mendatangi kediaman Alexa. Di sana ada ibu Alexa yang masih berduka. Denny pun langsung menanyakan sebab Alexa meninggal. Namun ibunya berkata, menurut dokter, ia terserang penyakit yang disalurkan dari kekasihnya. Ibu Alexa tak tahu bahwa orang yang terakhir bersama Alexa bukanlah kekasihnya, melainkan si Denny, yang kini ada di hadapannya. Kebetulan salah satu temannya punya kenalan orang pintar, yang mampu mengusir aura-aura negatif. Keesokan harinya, mereka pergi menuju desa yang orang pintar tersebut tinggali. Mereka langsung disambut oleh Mbah Dukun bernama Rope. Mbah Rope berkata bahwa apa yang Denny alami merupakan kutukan yang diturunkan mendiang ayahnya. Denny yang sudah memutuskan pasrah dan ia masuk ke tempat ibadah. Ia serahkan semua belenggu hidupnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berharap kutukan itu bisa hilang. Singkat ceritanya, mereka lulus dari perguruan tinggi. Mereka masih belum mendapatkan pekerjaan. Salah satu temannya mengusulkan pada mereka untuk mencoba keberuntungan melalui media sosial. Dengan cara live streaming, beberapa berharap video itu viral, dan live itu Denny satu-satunya menjadi bahan tontonan karena Denny lah yang mempunyai keunikan pada rudalnya itu. Dengan dibumbui sedikit hiburan, live mereka pun ramai dan membuahkan hasil. Kini mereka populer dan dikenal banyak orang. Kembali ke podcast, Ira menanyakan apakah setelah kejadian itu kutukan Denny benar-benar hilang? Dengan santai, Denny berkata kalau kutukan itu bisa hilang jika Denny menemukan cinta sejatinya. Dan Denny pun bercerita saat kuliah dulu ia bertemu dengan seorang wanita yang sangat ia kagumi guys, bernama Yun. Namun Yun sudah memiliki kekasih. Beberapa bulan kemudian, Denny dan Yun bertemu di suatu klub. Di sana mereka terbawa suasana dan melakukan kuda-kudaan lagi guys. Calon tunangan yang mendengar itu langsung menculik Denny. Di sana Denny diberitahu oleh mereka bahwa Yun membatalkan tunangannya karena sudah jatuh cinta pada Denny. Mantan Yun yang emosi dan habis kesabarannya dengan tega memotong rudal si Denny. Denny yang masih lemas pun tersadar. Sudah ada di rumah sakit. Suster di sana langsung menyampaikan bahwa burung jumbo yang Denny miliki sudah buntung guys. Namun suster itu merekomendasikan si Denny jika berkenan ia bisa menyambungkan kembali burungnya itu melalui orang pintar kenalannya.
Film pun selesai di sini. Entahlah burungnya si Denny disambung atau tidak ya guys. Yang penting sekarang si Denny sudah diundang di podcastnya si Ira dan mungkin akan hadir di podcastnya Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.